Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan saya Narswati pada mata kuliah Manajemen Keperawatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni tentang pengorganisasian dalam fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Sebelum saya mulai, maka saya akan share screen terlebih dahulu materinya. Oke, apakah materinya sudah muncul di adik-adik semua? Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi sebelumnya tentang pengorganisasian keperawatan yang dalam hal ini materinya adalah model penugasan di ruang rawat. Nah, adik-adik, setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa itu mampu mengidentifikasi pengorganisasian di ruang rawat, kemudian mampu menguraikan dan menjelaskan model penugasan di ruang rawat. Baik, adik-adik, kita akan masuk langsung ke materinya. Adik-adik. Oke, pertama-tama adalah definisi dari model penugasan di ruang rawat. Jadi model penugasan di ruang rawat ini merupakan model yang diterapkan dalam metode asuhan keperawatan profesional atau disebut dengan MAKP. MAKP, MAKP ini merupakan suatu kerangka kerja yang mendefinisikan keempat unsur yaitu standar, proses keperawatan, pendidikan keperawatan, dan sistem MAKP. Nah, adik-adik, metode penugasan ruang rawat itu terdiri dari 5 metode. Yang pertama adalah metode fungsional, yang kedua adalah metode tim, yang ketiga adalah metode primer, keempat metode kasus, dan kelima metode modifikasi tim primer. Sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah metode fungsional. Metode fungsional ini adalah salah satu metode penugasan di ruang rawat di mana perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Contohnya, seorang perawat bertanggung jawab untuk pemberian obat-obatan, perawat yang lain itu bertanggung jawab untuk tindakan perawatan luka. Atau misalnya ada perawat yang khusus memasang infus, perawat yang khusus memberikan obat, perawat yang khusus merawat luka, dan lain sebagainya. Intinya adalah perawat ini bertugas sesuai dengan fungsinya dalam merawat atau di ruang rawat. Lanjut ke metode yang berikut. Nah, metode yang kedua ini adalah metode tim. Metode tim ini merupakan pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok pasien atau klien dan perawat. Pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh pimpinan kelompok atau ketua grup yang disebut dengan ketua tim. Pemimpin tim didelegasikan atau diberi otoritas untuk membuat penugasan. Jadi untuk metode tim ini, dia dalam satu ruang rawat terdiri dari 2 sampai 3 tim, di mana tim tersebut terdiri dari ketua tim dan juga ada perawat pelaksana. Metode ketiga adalah metode primer. Metode primer merupakan pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan pelaksanaan pengevaluasian satu atau beberapa pasien dan sejak pasien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan pulang. Nah, adik-adik, metode primer ini
memang cukup berat untuk diterapkan, terutama di Indonesia, karena perawat itu harus bertugas secara penuh 1 kali 24 jam dalam merawat pasien. Dan penerapan metode primer ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Ketika perawat primer tidak sedang bertugas, perawatan yang diberikan atau didelegasikan kepada perawat asosiat atau disebut dengan perawat pelaksana yang mengikuti rencana keperawatan yang telah disusun oleh perawat primer. Dan setiap perawat primer itu dia mempunyai atau mengelola 4 sampai 6 orang pasien. Ini adalah model pengorganisasian dari perawat primer atau model penugasan perawat primer, yaitu yang terdiri dari kepala ruangan. Kepala ruangan membawahi perawat primer, kemudian perawat primer ke pasien, di mana di situ ada penanggung jawab perawat pelaksana di setiap shiftnya, baik itu shift pagi, sore, maupun shift malam. Nah, untuk metode selanjutnya adalah metode kasus. Metode kasus ini di mana perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio 1 perawat untuk 1 pasien, dengan pemberian perawatan konstan untuk periode tertentu. Metode penugasan kasus biasanya diterapkan untuk perawatan khusus seperti pasien-pasien yang di ruangan isolasi, pasien yang di ruangan intensif, atau perawat kesehatan komunitas. Jadi, perawat ini bertanggung jawab secara penuh kepada pasien-pasiennya, dan apabila sudah terjadi pergantian shift, maka ada perawat selanjutnya yang akan melanjutkan untuk merawat pasien tersebut. Ini adalah struktur atau model penugasan untuk metode kasus, di mana kepala ruangan kemudian terdiri dari staf perawat, dan setelah staf perawat ada pasien atau klien. Terakhir ada yang namanya metode modifikasi atau disebut dengan modified. Metode modifikasi ini adalah penggunaan metode asuhan keperawatan dengan modifikasi antara tim dan primer. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa metode primer masih jarang diterapkan di Indonesia karena memerlukan perawat nurse yang bertanggung jawab secara penuh 1 kali 24 jam dalam merawat pasien. Sehingga dibuatlah salah satu metode modifikasi yang diberi nama modifikasi tim primer, di mana metode ini adalah penggabungan atau kombinasi antara metode tim dan metode primer sehingga disebut dengan metode modifikasi tim primer. Nah, ini untuk model struktur organisasinya, di mana kepala ruangan kemudian membawahi 2 tim, ada tim 1 dan tim 2. Ketua tim disebut sebagai perawat primer, kemudian ada anggota tim atau perawat pelaksana di masing-masing tim, yang kemudian mengelola 8 sampai 10 pasien. Oke, jadi itu tadi 5 metode penugasan di ruang rawat yang perlu adik-adik ketahui dalam pengorganisasian manajemen keperawatan di ruang rawat. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang akan bertanya untuk mengevaluasi kemampuan adik-adik semua. Nah, ada yang masih ingat ada berapa metode penugasan di ruang rawat? Ya, betul sekali, ada 5. Bisa disebutkan apa saja? Oke, ada metode kasus, kemudian ada metode fungsional, ada metode tim, ada metode primer, dan terakhir ada metode modifikasi tim primer. Wah, luar biasa, adik-adik sudah hebat dan sudah dapat menguasai metode penugasan di ruang rawat.
Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kewenangan klinis perawat dan jenjang karir perawat. Untuk itu, adik-adik silakan mencari literatur untuk pre-reading, membaca terkait dengan materi yang akan saya berikan di pekan selanjutnya. Kemudian ini ada tugas untuk adik-adik bisa kerjakan di rumah. Yang pertama, membuat kasus tentang model penugasan ruang rawat. Jadi silakan buat kasusnya, memilih dari salah satu model, dari 5 model yang ada, pilih salah satu, kemudian buat kasusnya. Yang kedua, pre-reading terkait jenjang karir perawat, yang materi yang akan saya berikan di pertemuan berikut. Dan yang ketiga, menonton video tentang contoh model penugasan di ruang rawat. Jadi, menonton video terkait dengan bagaimana penerapan model penugasan di ruang rawat. Ini referensi yang saya ambil dari beberapa referensi di materi ini. Oke, thank you for joining today's class. Jadi nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatian adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.